Raul. Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja. Selamat datang kembali di Let's Talk About Film. Kali ini kami akan menceritakan alur dari sebuah film berjudul Panic Room. Film ini merupakan film thriller Amerika yang dirilis pada tahun 2002 yang disutradarai oleh David Fincher. Seorang wanita bernama Meg Altman yang baru saja bercerai bersama putrinya yang berusia 11 tahun bernama Sarah pindah ke rumah berlantai 4 di Upper West Side, New York City. Petugas properti rumah mengajak mereka berkeliling untuk melihat seisi rumah. Pemilik rumah sebelumnya merupakan seorang jutawan penyendiri, dan di dalam rumah tersebut terdapat sebuah ruang rahasia yang dijuluki ruang panik untuk melindungi penghuninya dari penyusup. Ruangan ini diperkuat oleh beton dan baja di semua sisi dan pintu baja tebal. Ada juga sistem keamanan ekstensif dengan beberapa kamera pengintai, sistem alamat publik, dan saluran telepon terpisah. Pada malam pertama, Meg dan Sarah membawa barang-barang mereka, lalu sedikit menata beberapa barang dan memesan makanan untuk makan malam mereka. Setelah itu, Sarah tidur dan Meg masih melanjutkan menata beberapa benda, lalu mandi, kemudian Meg membaca sebuah buku panduan dan menyalakan layar monitor yang terhubung dengan CCTV. Ketika Meg tertidur, di lantai bawah rumah mereka, ada bayangan dua pria dari luar yang mencoba masuk ke dalam rumah mereka. Tetapi karena semua pintu terkunci, salah satu dari pria tersebut masuk melalui atap dan memperhatikan seisi rumah, kemudian melihat Sarah serta Meg yang sedang tertidur. Lalu ia turun ke lantai bawah dan membuka pintu utama untuk temannya yang lain masuk. Para pria yang menerobos masuk adalah Junior, yang merupakan cucu dari pemilik rumah sebelumnya, kemudian pria bernama Burnham, merupakan seorang karyawan perusahaan keamanan perumahan, dan juga Raul, seorang preman psikotik yang direkrut oleh Junior. Mereka bertiga berniat untuk mencuri obligasi yang terkunci di dalam brankas di lantai di dalam ruang panik oleh pemilik sebelumnya, karena Junior tidak ingin membaginya dengan keluarga besarnya ketika harta kakeknya diselesaikan di dalam wasiat. Sementara itu, Meg terbangun dan menyalakan lampu di ruang panik. Lalu ia ke toilet, dan ketika hendak kembali tidur, Meg kebetulan melihat tiga pria asing tersebut di monitor kamera keamanan. Meg berlari ke kamar Sarah dan membangunkannya. Mereka mencoba menghindari para penerobos tersebut, tetapi mereka terkepung dan tidak mempunyai tempat persembunyian lain, dan akhirnya memutuskan untuk bergegas masuk ke dalam ruang panik. Meg dan Sarah tidak dapat meminta bantuan karena saluran telepon di dalam ruangan tersebut tidak tersambung. Dan para penerobos itu juga tidak bisa membuka pintu ruang panik karena ruangan itu hanya bisa terbuka dari dalam. Dan mereka harus mencari cara untuk membuat Meg dan Sarah mau untuk keluar dari ruangan itu. Mereka berdua lalu memperhatikan gerak-gerik para penerobos tersebut dari monitor kamera keamanan. Mereka juga mencoba berkomunikasi dengan para pria tersebut melalui speaker yang terhubung ke semua ruangan. Meg menyuruh mereka pergi dengan mengatakan polisi akan segera datang. Namun mereka tahu Meg berbohong dan mencoba membujuk Meg untuk keluar, tetapi Meg menolak dan tetap mengusir mereka. Junior mulai merasa kesal, lalu Burnham mendapat ide untuk memaksa keduanya keluar. Burnham mengunci rapat seluruh pintu rumah, kemudian memompa gas propana dari sebuah tabung gas ke ventilasi udara ruang panik. Meg dan Sarah yang menyadari hal tersebut, lalu mulai panik dan mencoba berteriak meminta tolong. Namun usaha mereka sia-sia, dan Raul secara berbahaya meningkatkan jumlah gasnya. Meg dan Sarah mulai batuk, untungnya Sarah menemukan sebuah lubang saluran kecil di lantai untuk membantu mereka sedikit bernafas. Meg mencari akal dan berusaha untuk menutup lubang ventilasi dengan selotip tetapi tidak berhasil. Meg kemudian membongkar beberapa kotak di ruangan tersebut dan menemukan sebuah pemantik.
Akhirnya Meg memutuskan untuk menyalakan api, sementara dia dan Sarah menutupi diri mereka dengan selimut tahan api. Gas propana yang tersulut api meledak dan membuat Junior yang posisinya dekat dengan tembok terkena api dan mendapat luka bakar yang cukup parah. Sementara itu, di dalam ruang panik, Meg dan Sarah mencoba meminta pertolongan menggunakan sandi Morse dari cahaya senter ke arah rumah tetangga mereka melalui lubang angin yang ditemukan oleh Sarah. Namun sayangnya usaha ini pun tidak membuahkan hasil. Di luar ruang panik, Raul mengajak Junior untuk berbicara. Mereka mendebatkan bagian penghasilan mereka jika mereka berhasil mengambil obligasi dari ruang panik. Sementara Burnham menjaga di pintu sambil menguping pembicaraan kedua rekannya. Meg dan Sarah memperhatikan monitor dan melihat ruang kamar tersebut kosong. Ternyata ketiga pria tersebut sedang berdebat di tangga bawah. Meg lalu mengambil kesempatan itu untuk keluar dan mengambil telepon genggamnya. Namun karena terburu-buru dan kurang hati-hati, Meg tidak sengaja menyenggol meja dan menjatuhkan lampu meja. Dan hal itu membuat para pria tersebut menyadari apa yang dilakukan Meg dan bergegas ke lantai atas. Untungnya Meg berhasil masuk kembali ke dalam ruang panik sebelum pria-pria tersebut menangkapnya. Setelah mendapatkan telepon genggamnya, Meg mencoba untuk menelpon, namun sayangnya tidak ada sinyal di dalam ruangan tersebut. Meg kemudian berusaha menyadap saluran telepon utama dan menelpon 911. Namun ia diminta untuk menunggu. Sementara itu di luar, Burnham dan yang lainnya menyadari apa yang sedang dilakukan oleh Meg. Dan mereka bergegas ke tempat kotak saluran telepon berada di lantai bawah. West 94th Street. No, I keep... Meg merasa waktunya hanya sedikit dan tidak bisa menunggu lebih lama. Akhirnya ia menelpon ke nomor mantan suaminya Stephen. Namun, belum selesai berbicara, para penyusup telah memotong jalur utama telepon, dan tiba-tiba mengakhiri panggilan. Meg merasa frustasi, ditambah Sarah yang mulai merasa pusing dan lapar. Setelah semua upaya untuk menembus ruang panik gagal, Junior menyerah pada perampokan tersebut dan berencana untuk memberitahukan tentang adanya obligasi bernilai puluhan juta kepada keluarganya dan akan membagikannya dengan anggota keluarganya tersebut. Burnham yang mendengar nilai obligasi itu menjadi sangat marah karena merasa ditipu oleh Junior. Sebelumnya, Junior memberitahu mereka bahwa obligasi itu hanya bernilai $1 juta saja. Ketika Junior mencoba untuk pergi, Raul menembaknya di kepala hingga tewas, lalu memaksa Burnham untuk melanjutkan perampokan. Sementara itu, Stephen, mantan suami Meg, tiba di rumah tersebut, dan akhirnya ia dijadikan sandera untuk membujuk Meg keluar. Raul memukuli Stephen dengan keras dan memastikan Meg melihatnya dari kamera keamanan. Sementara itu, di dalam ruang panik, Sarah yang menderita penyakit diabetes mulai mengalami kejang, dan jarum suntik glukagonnya ada di dalam kamar tidurnya. Mengetahui bahwa Meg menginginkan sesuatu di luar, Raul menipunya dengan berpura-pura berkelahi dengan Burnham dan jatuh pingsan. Kemudian ia diseret oleh Burnham melewati tangga ke lantai bawah meninggalkan Stephen sendirian di kamar. Meg yang berpikir itu adalah kesempatan yang aman untuk ia bisa keluar, segera membuka pintu ruang panik dan menuju ke kamar Sarah untuk mengambil obat Sarah. Sementara Meg mengambil peralatan medis dan obat milik Sarah, Burnham masuk ke dalam ruang panik dan melihat Sarah yang terbaring hampir tidak sadarkan diri. Sedangkan Raul yang sebenarnya masih ada di kamar dan berpura-pura menjadi Stephen, bangun dan mengambil senjatanya kemudian menunggu Meg di balik pintu kamar untuk mencegah Meg masuk. Meg lalu mendobrak pintu dan berkelahi dengan Raul. Raul terlempar ke ruang panik dan pistolnya terjatuh dari tangannya. Meg melempar kit obat milik Sarah ke dalam ruang panik tepat saat Burnham menutup ruang panik dan meremukan jari Raul yang sedang memegang pinggiran pintu baja ruang panik. Raul berteriak kesakitan dan meminta Burnham untuk membuka kembali pintu, tetapi Burnham tidak mau karena ia takut Meg akan menembak mereka dengan senjata milik Raul yang terjatuh di kamar tadi. Mendengar percakapan mereka tentang pistol, Meg segera mengambil pistol tersebut dan menyuruh mereka untuk memberi suntikan kepada anaknya Sarah, dengan mengancam akan membunuh mereka bila mereka tidak melakukannya.
Burnham mengiyakan hal itu, tetapi ia juga meminta Meg untuk turun ke lantai bawah dan membuang senjatanya. Ketika Meg menuruni tangga, Burnham mengambil kesempatan untuk membuka pintu agar Raoul bisa melepaskan tangannya dan kembali menutup pintu. Burnham juga akhirnya membantu Sarah untuk menyuntikkan obatnya. Setelah selesai membantu Sarah, Burnham mulai membuka brankas di bawah lantai dengan peralatan yang telah ia siapkan. Lalu Meg turun ke lantai bawah menemui Stephen. Ketika ia sedang berbicara dengan Stephen, polisi datang dan menekan bel rumah mereka. Meg lalu pergi menemui polisi tersebut dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan meyakinkan para polisi bahwa ia baik-baik saja, lalu menyuruh 2 petugas polisi tersebut pergi. Namun salah satu dari polisi tersebut menaruh banyak curiga terhadap Meg dan yang terjadi di rumah itu. Setelah polisi pergi, Burnham melanjutkan kerjanya dan berhasil membuka brankas dan menemukan obligasi senilai $22 juta di dalamnya. Saat Burnham dan Raoul bersiap untuk pergi dengan menggunakan Sarah sebagai sandera, Meg memasang jebakan yang menuntun mereka mengarah ke penyergapan, di mana Stephen sudah menunggu mereka dengan pistol milik Raoul dan menyuruh mereka melepaskan Sarah. Lalu Meg datang dari belakang dan memukul Raoul menggunakan palu hingga Raoul terjatuh ke tangga. Saat Burnham mencoba melarikan diri, Raoul yang terluka merangkak kembali ke atas dan berkelahi dengan Meg. Ia mengalahkan Meg, lalu bersiap untuk memukul Meg dengan palu. Namun Burnham yang mendengar jeritan Sarah bergegas kembali dan menembak mati Raoul. Polisi yang bersiaga di luar karena curiga dengan perilaku aneh Meg sebelumnya, masuk dan mengepung tempat tersebut. Lalu mereka menangkap Burnham ketika ia hendak kabur. Film diakhiri dengan Meg dan Sarah yang sedang duduk di bangku taman dan mencari informasi rumah baru di dalam koran. Sekian alur dari film kita kali ini, semoga kalian suka dengan videonya, dan jangan lupa untuk tinggalkan like serta share sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di next video.